Bayangkan seorang ulama yang kitab suci di tangannya harus berganti menjadi senapan. Seorang guru agama dipaksa menjadi jenderal gerilya. Inilah kisah nyata Komandan Kiai H. Abdul Malik, pahlawan yang mengajarkan bahwa iman dan strategi adalah satu. Saksikan sekarang juga. Di tengah ketenangan Kayu Agung, Sumatera Selatan, lahirlah seorang anak yang ditakdirkan menjadi penjaga iman dan tanah air, H. Abdul Malik. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan kitab suci, bukan mainan. Ayahnya, seorang ulama terpandang, menanamkan nilai-nilai keislaman dan kecintaan pada tanah leluhur. Mimbar masjid adalah sekolah pertamanya, di mana setiap ayat bukan hanya dihafal, tetapi dihayati maknanya. Waktu berlalu, dan suara lembut Malik muda mulai menggetarkan jamaah. Ia tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menyuarakan kegelisahan rakyat di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial yang mencekik. Ketajaman pikirannya mengkhawatirkan Belanda. Mereka melihat bukan hanya seorang ulama, tetapi seorang pemimpin yang mampu menggerakkan massa dengan satu kalimat perlawanan. Namun, Malik sadar melawan penjajah tak cukup dengan mimbar. Ia perlu mempersiapkan diri, mempelajari taktik, dan mengorganisir kekuatan yang tersembunyi. Inilah awal dari legenda. Dari seorang pewaris mimbar, ia bertransformasi menjadi komandan perang. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa iman adalah senjata paling ampuh. Suatu malam rembulan menggantung penuh di atas Kayu Agung. H. Abdul Malik mengadakan pertemuan rahasia. Bukan di masjid, tapi jauh di pedalaman hutan, tempat mata-mata Belanda takkan menjangkau. Para hadirin adalah tokoh-tokoh lokal, para guru, dan pemuda yang hatinya telah terbakar oleh semangat kemerdekaan. Mereka tahu risiko pertemuan ini, namun panggilan tanah air lebih nyaring dari rasa takut. Kita tidak bisa hanya menunggu, ujar Malik, suaranya pelan namun menusuk. Mereka mengambil hak kita, menghina martabat kita. Jihad adalah jalan kita, bukan hanya kata-kata di kitab. Saat itulah semua orang sepakat. Mereka tidak hanya membentuk pasukan, tetapi sebuah pasukan rakyat yang dipimpin langsung oleh sang ulama, dengan Abdul Malik sebagai komandan utamanya. Senjata mereka mungkin sederhana, bambu runcing, keris, dan beberapa senapan tua. Tapi di tangan Malik, senjata itu ditempa oleh strategi cerdas dan semangat pantang menyerah. Malam itu, di bawah rembulan yang menyaksikan sumpah, Kayu Agung resmi memiliki komandan dan tentaranya sendiri. Perjuangan bersenjata melawan hegemoni kolonial telah dimulai. Keputusan telah dibuat. H. Abdul Malik, sang ulama karismatik, kini harus memimpin pasukan. Ini adalah transisi drastis dari menafsirkan ayat suci menjadi menyusun rencana perang. Pendidikan agama yang mendalam ternyata menjadi keunggulannya. Ia menggunakan kebijaksanaan dan logika dari ajaran Islam untuk membangun disiplin, moral, dan strategi perang. Pasukan rakyat Kayu Agung bukanlah tentara konvensional. Mereka adalah rakyat yang cinta tanah, dilatih secara kilat, dan bergerak seperti bayangan di medan yang mereka kenal betul. Hutan, rawa, dan sungai. Markas komando mereka bukanlah benteng batu, melainkan gubuk tersembunyi. Di sana, di atas tikar lusuh, Malik memimpin diskusi tentang logistik, titik lemah Belanda, dan yang terpenting, menjaga kerahasiaan. Setiap serangan adalah jihad, setiap kegagalan adalah pelajaran. Ia mengajarkan bahwa keberanian tanpa kecerdasan adalah bunuh diri. Kemenangan datang dari kombinasi iman yang kuat dan strategi yang matang. Para pejuang memanggilnya Komandan Kiai. Panggilan itu mewakili harapan bahwa di bawah kepemimpinannya, perang ini akan menjadi perjuangan suci demi kemerdekaan abadi. Kayu Agung terkenal dengan rawa-rawa yang luas dan sungai-sungai yang berkelok-kelok. Bagi Belanda, ini adalah neraka. Bagi pasukan rakyat, ini adalah rumah dan perisai terbaik mereka. H. Abdul Malik sangat mahir memanfaatkan medan ini. Ia melatih pasukannya untuk bergerak tanpa suara, memanfaatkan jalur-jalur tikus yang hanya diketahui oleh penduduk lokal. Gerilya adalah inti dari strategi Malik. Serang cepat, pukul telak, dan menghilang tanpa jejak. Mereka menyerbu pos-pos kecil Belanda, memutus jalur logistik, dan menyebar teror psikologis.
Belanda putus asa. Setiap patroli yang dikirim untuk menyisir rawa berakhir dengan kerugian besar. Mereka merasa diawasi oleh ribuan mata yang tak terlihat, diburu oleh bayangan yang tak tersentuh. Kunci utama keberhasilan Malik adalah jaringan intelijen yang kuat. Setiap petani, nelayan, dan pedagang adalah mata dan telinga bagi pasukan rakyat. Informasi mengalir lebih cepat daripada peluru Belanda. Rawa hitam Kayu Agung telah menjadi kuburan bagi kesombongan kolonial. Di bawah kepemimpinan ulama pejuang ini, alam menjadi sekutu, dan setiap tetes air menjadi saksi bisu perlawanan. Tidak semua perlawanan dimulai dari kebencian. Bagi H. Abdul Malik dan pasukannya, perlawanan ini dimulai dari cinta. Cinta pada agama, cinta pada rakyat, dan cinta pada tanah tumpah darah. Sebelum pertempuran besar pertama, Malik mengumpulkan semua pejuangnya. Ia tidak memberikan perintah militer yang rumit, melainkan sebuah ceramah singkat yang membangkitkan jiwa. "Saudara-saudaraku," katanya, suaranya lantang, "ingatlah, kemerdekaan bukan hadiah, tapi hak yang harus direbut. Mati di medan juang adalah syahid, lebih mulia dari hidup dalam penjajahan." Setiap pejuang lalu membuat sumpah di hadapan komandan kiai. Mereka bersumpah untuk berjuang hingga titik darah penghabisan, melindungi satu sama lain, dan tidak akan pernah mengkhianati perjuangan. Sumpah itu diucapkan bukan di atas kitab, melainkan di atas senjata sederhana mereka. Senjata yang akan menjadi saksi keberanian rakyat kecil melawan kekuatan militer yang besar. Malam itu, mereka tidak hanya menjadi tentara. Mereka menjadi simbol perlawanan yang tak terpecahkan. Mereka adalah Laskar Jihad Kayu Agung, siap untuk pertempuran yang akan mengubah sejarah. Informasi intelijen menyebutkan konvoi besar Belanda akan melintasi jalur utama. H. Abdul Malik tahu, ini adalah kesempatan emas untuk memukul mundur musuh secara signifikan. Malik memimpin tim pengintaian. Mereka bergerak di tengah malam, menyamar sebagai penduduk desa biasa, menyusup ke dekat pos penjagaan Belanda. Hanya mata yang terlatih yang bisa melihat ketegangan di wajah mereka. Di bawah cahaya obor yang meredup dari kejauhan, mereka mengamati logistik dan jumlah pasukan musuh. Suara tawa dan obrolan tentara Belanda terdengar sombong, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Malik mencatat setiap detail, pergantian jaga, posisi senjata berat, dan rute patroli. Setiap informasi adalah nyawa bagi pasukannya, dan ia tak akan membiarkan ada celah. Mereka harus kembali sebelum fajar. Pengintaian di Kayu Agung lebih berbahaya daripada perang terbuka. Jika tertangkap, informasi akan bocor, dan seluruh rencana akan hancur. Operasi malam pengintaian merah selesai. Malik kembali ke markas membawa data berharga. Papan catur telah terbalik. Kini, bukan Belanda yang menyerang, tapi komandan kiai yang akan bergerak. Mereka kuat di jalan raya dan kota, tapi kita adalah raja di hutan dan rawa. Itulah inti strategi yang disampaikan Abdul Malik sebelum pertempuran besar. Pasukannya dibagi menjadi unit-unit kecil yang bergerak secara independen. Ini bukan untuk menyerang pos utama Belanda, tetapi untuk membuat kekacauan di banyak titik secara bersamaan. Taktik pukul dan lari menjadi andalan. Mereka menyerang konvoi, jembatan, dan jalur komunikasi, lalu menghilang ke dalam hutan secepat kilat, membuat musuh frustrasi. Belanda tidak pernah tahu dari mana serangan itu datang. Mereka hanya menemukan jejak lumpur dan pesan singkat yang ditinggalkan. "Kami adalah Kayu Agung. Kalian tidak akan pernah menang di sini." Strategi brilian Malik. Jangan bertarung dalam kondisi musuh, tapi paksakan musuh bertarung dalam kondisi kita. Panas, rawa, penyakit, dan serangan mendadak adalah senjata pasukan rakyat. H. Abdul Malik telah mengajarkan pada Belanda sebuah pelajaran pahit. Kekuatan senjata bisa dikalahkan oleh kecerdasan, dan kecerdasan akan selalu tunduk pada semangat membela kehormatan. Malam itu udara Kayu Agung terasa dingin dan penuh ketegangan. Ini adalah serangan terbesar yang pernah direncanakan Abdul Malik, menyerbu markas besar Belanda di pusat kota. Sambil berbisik membaca doa, pasukan rakyat bergerak dalam formasi senyap. Mereka mendekat dari 3 arah, menyamar sebagai penjual sayur, petani, bahkan tukang beca. Tepat sebelum azan subuh, aba-aba diberikan. Allahu Akbar, senyap berubah menjadi raungan. Pasukan rakyat menyerbu, menciptakan kekacauan total di antara tentara Belanda yang baru bangun tidur. Malik sendiri memimpin serangan di sektor utama. Ia bergerak dengan
dengan kecepatan dan keberanian, memimpin pasukannya untuk merebut gudang senjata dan memotong komunikasi. Pertempuran berlangsung singkat tapi brutal. Gudang logistik berhasil dibakar dan ratusan senjata berhasil dirampas. Kerugian di pihak Belanda sangat besar. Moral mereka hancur. Matahari terbit. Pasukan rakyat menghilang kembali ke rawa, meninggalkan markas Belanda yang hancur dan diliputi asap. Kemenangan ini mengirim pesan jelas, Kayu Agung tak bisa dijajah. Bagi H. Abdul Malik, pertempuran bukanlah hanya tentang taktik militer, tetapi juga tentang kekuatan batin. Ia selalu memastikan semangat jihad pasukannya tetap menyala. Sebelum setiap pertempuran, ia memimpin doa. Doa yang bukan meminta kemenangan tanpa usaha, tapi memohon ketabahan hati, keberanian, dan perlindungan dari Tuhan. Peluru kita mungkin sedikit, tapi doa kita tak terbatas. Inilah mantra yang diulang-ulang. Keimanan mereka adalah baju zirah yang lebih kuat daripada baja apapun. Di tengah baku tembak, Malik sering terlihat di garis depan, bukan di belakang. Kehadirannya yang tenang namun berani menjadi inspirasi nyata bagi setiap pejuang di sekitarnya. Ia juga memastikan para pejuang yang terluka dirawat dan jenazah yang gugur dimuliakan. Rasa persaudaraan dan kemanusiaan adalah bagian integral dari perjuangan ini. Kombinasi antara doa yang tulus dan peluru yang terarah membuat Laskar Jihad Kayu Agung menjadi kekuatan yang ditakuti. Mereka berjuang bukan hanya untuk negara, tapi untuk surga. Belanda tidak tinggal diam. Setelah serangkaian kekalahan, mereka melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap H. Abdul Malik, komandan Kiai yang paling dicari. Berkat pengkhianatan kecil atau kebetulan yang tragis, Abdul Malik berhasil dikepung dan ditangkap. Ini adalah pukulan telak bagi pasukan rakyat. Di dalam penjara, Malik diinterogasi dengan kejam. Mereka memaksanya membocorkan nama-nama pejuang, lokasi markas, dan rencana strateginya. Aku adalah komandan. Pasukanku hanya mengenal satu perintah, berjuang atau mati syahid. Jawaban Malik selalu sama. Ia menolak memberi informasi, memilih rasa sakit daripada mengkhianati rekan seperjuangan. Berita penangkapan sang komandan menyebar cepat. Pasukan rakyat Kayu Agung sempat terguncang, tetapi mereka segera menyadari Malik mungkin dipenjara, tapi semangatnya takkan pernah bisa ditahan. Penangkapan Malik justru membakar amarah rakyat. Mereka bersumpah untuk melakukan segalanya untuk membebaskannya. Mereka tahu sel penjara Belanda hanyalah tempat singgah, bukan akhir dari perlawanan. Pasukan rakyat segera merencanakan operasi penyelamatan Komandan Kiai. Sebuah misi yang gila, karena markas Belanda yang menahan Malik dijaga ketat. Rencana itu melibatkan jaringan sipil yang luar biasa. Istri dan anak-anak pejuang menyamar, menyusupkan pesan rahasia, dan memantau setiap pergerakan penjaga. Tiba pada malam yang ditentukan, hujan deras turun. Tim penyelamat bergerak. Mereka menggunakan taktik pengalihan, serangan kecil di pos-pos terdekat untuk memecah perhatian. Dengan keahlian yang tak terduga, mereka berhasil menembus penjagaan, mencapai sel tempat H. Abdul Malik ditahan. Pertemuan itu singkat, penuh haru, namun tanpa basa-basi. Pelarian itu adalah keajaiban. Mereka harus menyeberangi sungai, menghindari patroli yang marah, dan kembali ke markas rahasia di dalam rawa sebelum fajar menyingsing. Keesokan paginya, berita itu menggemparkan Belanda. Abdul Malik telah kabur, moral rakyat melambung tinggi. Komandan Kiai telah kembali. Perlawanan Kayu Agung akan menjadi lebih brutal. Setelah pelarian yang heroik, pengaruh H. Abdul Malik meluas. Para pejuang dari daerah di sekitar Kayu Agung yang dipisahkan oleh sungai-sungai besar mulai datang bergabung. Malik menyadari untuk mengusir Belanda sepenuhnya, ia perlu menyatukan semua kekuatan perlawanan. Ia melakukan perjalanan rahasia, bernegosiasi, dan meyakinkan para pemimpin lokal. Bukan janji kekuasaan yang ia tawarkan, melainkan janji kemerdekaan dan janji untuk berjuang di bawah panji Islam dan Indonesia. Karisma dan kesungguhannya meluluhkan keraguan. Terbentuklah sebuah front persatuan rakyat yang melibatkan pejuang dari berbagai latar belakang, suku, dan organisasi. Mereka adalah gelombang pasang yang siap menenggelamkan hegemoni kolonial. Belanda terkejut. Mereka telah memperkirakan Abdul Malik akan hancur sendiri, tetapi ia malah kembali lebih kuat. Mereka sekarang menghadapi bukan hanya Laskar Kayu Agung, tetapi seluruh rakyat. Kekuatan rakyat yang bersatu, tak bisa dibeli atau ditakuti. Di bawah Komandan Kiai, sungai-sungai yang dulunya memisahkan, kini menjadi jalur logistik dan komunikasi bagi persatuan abadi.
Setelah serangkaian kekalahan telak dan tekanan dari Front Persatuan Rakyat, Belanda akhirnya menawarkan negosiasi. Sebuah jebakan atau kesempatan emas. Abdul Malik, sang komandan perang, memutuskan untuk datang. Ia tahu risikonya, tetapi negosiasi adalah medan perang lain, di mana kata-kata lebih mematikan daripada peluru. Permintaan Belanda sederhana, agar Malik membubarkan pasukannya sebagai imbalan untuk keamanan Kayu Agung. Malik tersenyum sinis. Ia tahu, kebebasan sejati tidak bisa ditukar dengan belas kasihan. Kami tidak datang untuk bernegosiasi tentang penyerahan diri, Tuan, ujar Malik. Kami datang untuk menuntut pengakuan Kayu Agung dan seluruh Indonesia sudah merdeka, atau kami akan berjuang sampai kalian pergi. Negosiasi gagal. Malik meninggalkan ruangan, tetapi ia telah menyampaikan pesan terakhir. Ia telah menunjukkan bahwa rakyat Kayu Agung tidak gentar, bahkan di hadapan senjata. Hasilnya jelas, perang berlanjut. Namun kali ini dunia tahu, di Kayu Agung ada seorang ulama bernama Abdul Malik yang bernegosiasi di ujung pedang, tidak pernah menunduk. Belanda akhirnya menyadari, mempertahankan Kayu Agung adalah bunuh diri. Tekanan dari pasukan rakyat yang tak kenal lelah telah mencapai puncaknya. Setelah serangan besar-besaran yang dipimpin langsung oleh Abdul Malik, Belanda terpaksa menarik diri dari kota Kayu Agung dan daerah sekitarnya. Momen yang ditunggu-tunggu tiba. Bendera merah putih dinaikkan di pusat kota. Rakyat tumpah ruah di jalan, memeluk, menangis, dan bersorak bebas. Abdul Malik, sang ulama pejuang, berdiri di tengah lautan manusia. Ia tidak berteriak, ia hanya tersenyum. Kemenangan ini adalah milik semua, hasil dari jihad yang panjang. Di mimbar yang sama di mana ia dulu berkhotbah, Malik menyampaikan rasa syukur. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan adalah anugerah terbesar dan tugas untuk menjaganya adalah tugas seumur hidup. Kayu Agung telah merdeka. Kisah Abdul Malik, komandan Kiai, telah diukir di batu. Ia adalah bukti bahwa di tangan seorang ulama yang beriman, bambu runcing bisa mengalahkan tank. Perang telah usai, tetapi perjuangan Abdul Malik tak berhenti. Setelah kemerdekaan, ia kembali ke mimbar, fokus membangun moral dan pendidikan rakyat. Ia mengajarkan bahwa iman harus menjadi fondasi utama dalam membangun bangsa. Negara yang merdeka tanpa moral yang kuat hanyalah penjara baru yang tak terlihat. Warisan terbesar Malik bukanlah kemenangan militer, melainkan bagaimana ia berhasil menyatukan rakyat di bawah satu tujuan dengan mengedepankan kebijaksanaan agama dan kecintaan pada tanah air. Ia dikenal karena keberaniannya, ketegasan sikapnya, dan kesederhanaannya yang luar biasa. Hingga akhir hayatnya, ia hidup seperti rakyat biasa, jauh dari gemerlap kekuasaan. Abdul Malik adalah pahlawan yang mewakili semangat juang ulama dan rakyat kecil, berjuang dengan senjata seadanya, strategi cerdas, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada janji kemerdekaan. Kisahnya abadi. Ia adalah komandan Kiai yang mengajarkan kita bahwa sejatinya, pahlawan adalah mereka yang berani bersuara dan berjuang dari mimbar hingga ke medan tempur.